Udah, nggak apa-apa. Terus, Oke. Eh, Baik. Yang pertama niku kedisiplinan, yaitu dan ketepatan waktu. Selalu hadir tepat waktu dan tidak eh, absen selama pelatihan. Kemudian yang kedua ada berpartisipasi aktif. Setiap anggota harus berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, praktik, dan juga tugas-tugas yang diberikan selama pelatihan. Kemudian yang ketiga itu ada tanggung jawab. Jadi setiap anggota menyelesaikan tugas sesuai dengan tentu yang sudah ditentukan oleh eh, e-learning ya, oleh PLG tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada eh, keterbukaan, yaitu bagaimana setiap anggota itu membuka pikirannya masing-masing untuk menerima saran dan kritik dari pelatih atau dari sesama anggota. Kemudian yaitu bekerja sama dengan peserta lain untuk mencapai tujuan dari tugas kelompok yang akan diberikan nantinya. Terus kemudian eh, selalu melakukan evaluasi dalam setiap eh, dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kemudian eh, selanjutnya itu udah Pak, itu aja. cukup. Baik, terima Cukup. kasih. Aplaus untuk kelompok satu. Bapak Ibu kita sematkan clap hands. Selanjutnya kelompok dua, dipersilakan. Kalau ada yang ingin share screen, dipersilakan juga. Perkenalkan, saya Aulia, saya mewakili kelompok 2. Eh, Kami belum banyak membahas mengenai apa yang akan menjadi komitmen, tapi dua poin utama yang tadi sudah di-share, yaitu adalah sesuai dengan jargon dari ASN, menumbuhkan nilai-nilai dasar, kemudian mengikuti kegiatan dengan serius, dan juga menamatkan kegiatan ini dengan baik. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok dua. Selanjutnya kelompok tiga, dipersilahkan. Kelompok dua, Baik, ketua kelompoknya Aulia Rahmat ya. Kelompok satu Ambaria Lestari ya. Kelompok tiga, silakan ketua kelompok. baik, saya mewakili kelompok 3, saya Muhammad Bayu Sulistiandoron. Ya, Saya ingin memaparkan hasil diskusi tadi dengan teman-teman kelompok bahwa ada beberapa komitmen dalam mengikuti latsar ini. Yang pertama, mengikuti eh, peraturan-peraturan yang ada di dalam latsar. Lalu, jika ada yang izin, maka harus jadi grup, laporan di grup, selalu mengikuti Zoom tepat waktu, lalu berpartisipasi aktif dalam setiap sesi diskusi, tugas kelompok, dan kegiatan kolaboratif lainnya untuk membangun sinergi dan kerjasama yang positif dengan sesama peserta. Mungkin itu saja, Pak, dari hasil oke. diskusi kami. Baik, terima kasih. Berikutnya kita aplaus Bapak Ibu untuk kelompok tiga. Aplaus raise hand ya. Raise hand, hand claps ya. Berikutnya kelompok 4, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4 terkait dengan komitmen yang akan kita laksanakan selama latsar ini. Yang pertama adalah komitmen tentang kedisiplinan, hubungannya terkait dengan kehadiran, selanjutnya kerjasama antar anggota kelompok berkaitan dengan saling mengingatkan terkait dengan tugas-tugas dan diskusi, dan partisipasi aktif antar sesama anggota. Selanjutnya kita juga memiliki komitmen terkait dengan etika dan perilaku saat pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ketua kelompok 4 siapa tadi? Saiful Amri. Saiful Amri ya. Baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kelompok 4. Kita aplaus untuk kelompok 4. Hand claps. Ya, Bapak Ibu, masing-masing kelompok telah membuat rumusan komitmen. Pegangi komitmen itu di masing-masing kelompok dan di kelas angkatan 37. Semoga angkatan kelas 37 itu menjadi angkatan yang maju ya
angkatan yang maju, yang yang menonjol ya, menonjol di antara angkatan-angkatan yang lain. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kelompok 4 tadi Pak Saiful Amri ya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke akhir dari pelatihan Bapak Ibu, ada bahan tayang yang masih kita perlu lanjutkan. Oke. Tadi melalui diskusi kelompok ya, diharapkan masing-masing saling mengenal ya. Tentu proses mengenalnya ini tidak seintensif ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan yang tatap muka langsung. Tentu beda ya. Namun demikian komunikasi kan sudah jalan nih. Komunikasi di kelompok itu kan sudah jalan, kan? Di antara tujuan yang ingin dicapai, mengapa perlu ada diskusi, mengapa perlu bisa saling mengenal orang lain. Karena yang pertama, agar situasi sosial itu dapat terwujud dan berkembang. Misal nih, setiap anggota kelompok tidak saling mengenal, tidak akan mungkin bisa mewujudkan situasi sosial. Minimal situasi di kelompoknya. Maka tadi ketika saya masuk ke tiap room ya, ketika tiap breakout room itu, saya lihat masing-masing berpendapat, memberikan pendapat. Artinya sudah ada situasi sosial yang berkembang. Kemudian yang kedua, mewujudkan situasi interaksi yang nyaman. Kalau kita di bis, Bapak Ibu, kita naik bis, kita duduk dengan orang yang kita tidak mengenalnya, maka tidak ada interaksi yang nyaman di situ. Kali ini karena apa? Karena kita belum mengenalnya. Bandingkan ketika teman atau orang yang ada di bangku sebelah Bapak Ibu di bis adalah orang yang Bapak Ibu kenal. Pasti interaksinya akan nyaman, bisa tanya, bisa berbagi, bisa ngobrol ya, bisa saling cerita. Tapi kalau orang lain yang belum kita kenal, kita akan saling waspada ya. Maka kita akan saling waspada, saling menjaga diri. Saya itu pernah itu naik bis ya. Dulu kan saya naik bis itu Pak kalau pulang ke Jogja itu. Dari Magelang pakai bis yang jurusan Jawa Timur. Saya naik bis kemudian di tengah jalan ada orang naik bis. Tas berada di depan saya ini. Tas itu saya pegang sambil saya peluk. Nah kemudian ketika mau turun itu saya nelpon istri untuk apa bisa menjemput saya. Kemudian HP saya taruh di saku tas. Tidak saya sadari ternyata di sebelah saya itu adalah pencopet. Ya, pencopet. Jadi dia membuka resleting tas itu dari samping. Saya tidak terasa karena saya kan duduk di samping jendela itu, di pinggir jendela. Saya melihat keluar jendela. Nah, kondisi bis itu kan gelap gitu ya. Padahal duduk di belakang supir. Tapi saya tidak terasa. Turun dari bis, saya cari loh HP kemana ini? Itu tidak ada. Waktu itu bis sedang posisi berhenti di traffic light. Saya kejar, tidak nyampe. Hilang. Itu di antara contoh situasi yang tidak nyaman yang saya alami. Samping saya orang yang saya nggak kenal, berada di bis. Karena tidak kenal, kita tidak menjalin komunikasi. Tidak ada interaksi di situ. Padahal pencopet. Nah, jadi di antara kita mengenal orang lain itu adalah supaya situasi interaksi yang terjadi itu nyaman, terbentuk. Kemudian yang ketiga membentuk dan mengembangkan jejaring kerja. Disadari, diakui atau tidak Bapak Ibu, bahwa keberadaan kita saat ini, posisi kita saat ini, ya, posisi yang kita dapatkan saat ini adalah di antara manfaat atau apa
hikmah dari kita membangun jejaring kerja. Entah jejaring kerja itu kita dapatkan melalui media internet, media dunia maya, misalnya. Informasi misalnya ya, ada informasi rekrutmen CPNS. Bisa jadi kita dapatkan dari saudara kita atau dari tetangga kita. Hei, ada pengumuman rekrutmen. Mas, ada pengumuman rekrutmen CPNS. Atau kita dapatkan dari usaha kita, browsing, explore di media maya, di media sosial. Maka Bapak Ibu, nanti ke depan, salah satu oleh ASN. Kompetensi sosial itu wujudnya apa? Di antaranya adalah mengembangkan jejaring kerja. Di antara wujudnya adalah membangun jejaring kerja. Karena ke depan kerja individu itu sudah bukan zamannya lagi. Ke depan itu kerja itu adalah kerja kolaboratif. Kolaboratif yang sinergis mencapai tujuan bersama. Jadi kita tidak bisa lagi mengandalkan skill kita, mengandalkan knowledge kita. Tetapi kita yang kita butuhkan adalah bantuan dari orang lain. Kontribusi dari orang lain. Maka di antara kecakapan abad 2021 adalah cakap dalam hal kolaborasi, menjaring jejaring kerja. Nah, kemudian yang keempat, kita mengenal orang lain adalah sarana untuk menunjukkan eksistensi dan citra diri kita. Orang tidak akan mengenal kalau kita guru sebelum kita memperkenalkan bahwa diri kita adalah guru. Orang tidak mengenal kita kalau kita itu penghulu tanpa mengenalkan identitas bahwa saya memiliki jabatan sebagai penghulu. Orang tidak akan mengenal kita penyuluh, tidak mengenal kita dosen, tidak mengenal kita sebagai humas di satuan kerja atau di kantor kalau tidak mengenalkan diri kita memiliki posisi atau jabatan guru, dosen, humas, kemudian penyuluh dan sebagainya. Biasanya kalau kita memperkenalkan diri kan orang tanya, kerjanya ten pundi Mas gitu ya. Kerjanya nopo? Saya guru, Pak, saya penyuluh, saya dosen, saya penghulu, saya humas. Sarana untuk menunjukkan eksistensi keberadaan kita dan citra diri kita. Kita itu siapa sih? Kalau kita penghulu, citra diri kita adalah penghulu. Kalau kita penyuluh, citra diri kita adalah penyuluh agama. Nah, tujuan mengenal orang lain. Demikian Bapak Ibu, materi dinamika kelompok sudah kita lalui. Kita sudah ya memperkenalkan diri, kemudian masing-masing juga sudah saling berkomunikasi melalui forum diskusi, dan masing-masing kelompok juga sudah membentuk ketua ya, mengangkat ketua kelompok dan merumuskan komitmen yang ingin Bapak Ibu kontribusikan, Bapak Ibu sumbangsihkan di dalam proses pembelajaran latsar ini, serta telah memilih satu koordinator atau ketua kelas yaitu Bapak Adi. Bapak Ibu, dan sebelum saya akhiri, mari kita gelorakan Bapak Ibu ya. Saya orang baik. Saya akan menjadi lebih baik. Saya akan bekerja dengan baik dan benar. Saya akan menebarkan kebaikan. Baik, mari kita gelorakan Bapak Ibu bersama-sama. 1, 2, 3. Saya orang baik. Saya akan menjadi lebih baik. Saya akan bekerja dengan baik dan benar. Saya akan menebarkan kebaikan. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu untuk materi dinamika kelompok. Selamat mengikuti pembelajaran di waktu-waktu yang akan datang. Agenda 1,
agenda 2, agenda 3, agenda 4, dan aktualisasi habituasi, serta diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Sukses untuk semua. Mohon maaf apabila saya ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subhan, luar Terima biasa ya. kasih Pak Subhan. Terima kasih, Pak. Jadi sudah terima kasih sekali lagi Baik, saya sudah izin ya. mengambil materi di dinamika Oke, kelompok. oke. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat Oke. sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya teman-teman jangan lihat dulu ya. Ada beberapa info yang kami sampaikan dulu. Izin ya, Berdua ya semua Oke Bapak Ibu Bapak, ya. terima kasih Pak. Oke, baik. Selamat sore teman-teman ya. Masih stay semua ya. 39 ini berarti ada 2 yang tidak masuk Zoom. Ya nanti silakan mulai dengan besok pagi. Itu hal-hal yang perlu Bapak Ibu tekankan, yaitu adalah disiplin waktu ya. Jadi Zoom pembelajaran ini tidak sama seperti dengan kegiatan Zoom meeting atau kegiatan online lainnya yang barangkali Bapak Ibu pernah ikuti, entah itu seminar, entah itu webinar ataupun pelatihan-pelatihan yang lain ya. Jadi yang bisa meninggalkan Zoom atau dengan mematikan kamera, kemudian bisa menyambi ini itu, ini berbeda ya, tidak diperkenankan demikian. Yang pertama ini adalah kegiatan latsar yang dimana latsar ini adalah keperluan dan juga kepentingan dari Bapak Ibu peserta semuanya, bukan kami ya. Jadi esensinya apa? Esensinya adalah untuk menanggalkan CPNS menjadi PNS. Jadi mau selesai atau tidak, lulus atau tidak, ini adalah pure dari Bapak Ibu sendiri. Silakan sebelum besok mulai pembelajaran agenda 1 pembelajaran ya. Sekarang mulai ditata lagi yang tadinya belum 100% fokusnya ke sini, silakan ditata semua schedule agenda-agendanya ya. Disiapkan semua fasilitas dan juga perangkatnya. Disiapkan jiwa dan raganya, jangan setengah-setengah. Oke. Ini adalah kesempatan yang baik untuk Bapak Ibu ya. Artinya belum lama lolos CPNS sudah langsung latsar, ini luar biasa. Artinya Bapak Ibu punya kesempatan lebih cepat untuk menjadi PNS daripada sebelum-sebelumnya. Yang harus menunggu 1 tahun, yang harus menunggu kuota dan lain sebagainya ya. Kemudian kegiatan ini juga sudah sangat diberikan kemudahan dengan blended learning. Artinya Bapak Ibu sudah bisa nyambi dengan aktivitas yang lain yang sekiranya tidak mengganggu secara esensi gitu. Nah, tadi sudah dibentuk ketua kelas Bapak Adi Kurniawan. Yang mana Pak Adi? Ya ini sudah memberikan contoh ya. Potongannya sudah sesuai dengan aturan ini. Yang lain nanti silahkan mengikuti. Oke, Kak pensinya boleh dan absen ya rambutnya ya. Maaf Bu, sebenarnya itu saya tumbal ini Bu. Tumbal siapa? Tumbal siapa? Teman-teman bisa milih saya, oh saya nggak kompeten Bu. Kompeten atau tidak itu adalah dari perjalanan nanti yang akan Bapak lewati membawa teman-teman yang 40 ini ya.
Jadi Ah, semua di sini sama, tidak ada yang membedakan, hanya laki-laki dan perempuan saja bedanya. Tujuannya sama apa? Lulus. Tidak ada oke. persaingan, tidak ada baik terbaik dan tidak baik, semuanya harus sama. Baik semua, lulus semua. Pak Adi ini nanti punya tanggung jawab yang lebih ya. Jadi mohon teman-teman yang 39 lainnya selain Pak Adi bantu Pak Adi untuk membawa kelas ini biar sukses semuanya, lulus semuanya. Dari apa? Ah, Satu, kehadiran. Kehadiran di Zoom. Kemudian yang kedua dari tugas-tugas yang diberikan oleh pengampu materi. Kemudian nanti di akhir adalah rancangan aktualisasi yang akan diseminar. Jadi silakan poin-poin itu untuk bisa disukseskan bersama. Kita tidak ada toleransi apapun, termasuk kehadiran waktu saya lupa absen. Lupa absen itu tidak ada toleransi kali ini. Jadi tidak ada bu, saya lupa absen di mana ya? Ya sudah, lupa ya lupa. Artinya Bapak Ibu tidak presensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti Bapak Ibu akan lihat di belakang rekap kehadiran. Ya. Makanya salah satu kenapa kami selalu selalu rename, kemudian tampilkan kamera wajah dibuka semuanya untuk apa? Ketika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti lupa absen atau kurang yang tidak memungkinkan dan lain sebagainya, kendala teknis, itu masih tertolong sedikit dengan nampaknya wajah Bapak Ibu di ruang Zoom meeting misalnya gitu ya. Nanti bisa menjadi bukti otentik kehadiran Bapak Ibu. Ini masuk dalam jurnal. Kemudian kenapa kita selalu teriak-teriak, ayo record, di record, jangan lupa record. Itu kenapa ya? Karena nanti ini akan menjadi bukti otentik Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Kecuali kalau Bapak Ibu dihadirkan ke BDK Semarang, artinya kita bisa absen by name satu persatu orangnya ada, tidak hidungnya berapa, matanya berapa. Tapi kalau Zoom meeting kita tidak bisa, ya. Artinya ini murni dari kesadaran Bapak Ibu, bukti otentiknya hanya dengan kehadiran di layar maya seperti ini. Ya, jadi itu kemudian Pak Adi ini nanti tugasnya adalah mengakomodir dari teman-teman di kelompok 1, 2, 3, dan 4. Punya sekretaris nggak tadi? jujur saya belum kenal semuanya, Bu. Jadi apa namanya? Untuk membagi-bagi saya juga agak apa belum nggak enak gitu loh, Bu. Menugaskan langsung Oke, nanti ini. oke, kita sepakati dulu. Kita sepakati dulu ketua kita adalah Pak Adi Kurniawan di angkatan 37. Berarti teman-teman yang lain sudah paham. Ketua itu tugasnya untuk kemudian mengkoordinasikan, mengatur, dan segala macamnya. Jadi kalau Iya. ada sesuatu hal yang ditunjuk oleh Pak Adi, silahkan dilaksanakan tanpa apa tanpa banyak pertimbangan kok saya pada suatu saat Anda semuanya akan mendapatkan tugas. Jadi kalau sekarang bertugas, besok mungkin akan gantian yang lain dan seterusnya. Gitu ya. Jadi tidak ada saya yang paling rekoso, saya yang paling enak, saya yang nggak mau rekoso, ya saya maunya enak. Nggak boleh seperti itu. Oke, harus bareng-bareng. Nah, Pak Adi, nanti silakan saya minta kerelaan hatinya kalau tadi belum ditunjuk satu sekretaris untuk membantu Pak Adi di kelas. Ya, Pak Adi nggak mungkin nanti sambil ini itu sambil nyatet ya. Anji. Siapa? Oke, dari saya kelihatan semua. Jadi jangan jangan dikira nanti teman-teman ini akan selamat dari pantauan ya. Kalau Sep, tidak ada, Bu ya. Septi napa nggih? Oke, Bu Septi yang mana? Bu Septi Dwi Iya, Bu. Haryanti. Bu Septi, ayo bersuara Bu, biar terlihat Bu. Bu Septi yang mana? Saya Sabtu Dwi Haryanti, Bu. Kebetulan satu satuan kerja dengan Pak Adi. Oh gitu. Ini orang pertama yang dikenal Pak Adi ya, Pak? Nggih, sehingga untuk koordinasi enak gitu, Bu. Oke, Nanti karena ya kalau dekat. pertimbangannya itu kami persilahkan. Jadi Bu Septi mohon bantuannya nanti bantu Pak Adi untuk mengkondisikan kelas ya. Iya, Nanti Bu. barangkali ada beberapa hal yang perlu dicatat, kemudian hal-hal penting yang perlu direkap untuk diketahui bersama. Barangkali teman-teman nanti tidak ada waktu atau mungkin ada tugas yang memang Ya, harus, nanti silakan Bu Septi bantu Pak Adi. Oke, satu itu. ya. Kemudian Izin yang kedua, bertanya dulu ya, Bu. hmm, Ini berarti hmm, sifatnya untuk satu kelas ya, kelas, Bu ya, 4 satu kelompok. Jadi kelas. infonya Iya, yang berlaku untuk satu kelas. iya, betul. Termasuk satu mungkin Oh ya, tugasnya mengingatkan absen presensi harian, mengingatkan masuk
Zoom kelas dan lain sebagainya itu adalah pengurus kelas. Dan yang lainnya mohon mentang-mentang sudah pengurus kelas nanti jaga ke jangan ya. Kesadaran dulu. Saling mengingatkan itu sangat diperlukan. Karena Pak Adi dan Bu Septi ini juga sama punya tugas yang individu yang sama dengan Bapak Ibu. Jadi bebannya lebih banyak nanti. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, silakan bantu semuanya untuk saling mengingatkan ya. Jangan jaga ke Pak Adi dan Bu Septi. Ini hanya untuk gampang ke kami dari panitia ketika memberikan informasi yang sifatnya nanti untuk kelas gitu ya. Kemudian per kelompok ini sudah ada Bu Ambaria Lestari, kemudian Pak Aulia Rahmat dan juga Muhammad Bayu Sulistyo ya, atau benar ya, saya Ari di kelompok 4. Ini tugasnya apa sama, tapi ini lingkupnya lebih kecil yaitu kelompok. Satu tadi sudah membentuk WA grup, kelompok masing-masing sudah Kelompok masing-masing sudah, Bu. ya, dipastikan sudah. Sudah. Nah, nanti silakan ketua kelompok nanti karena pembelajaran itu akan berlangsung panjang dan hampir setiap hari. Dan ini nanti akan displit menjadi dua kelompok besar. Barangkali nanti juga akan displit lagi menjadi satu kelompok itu displit jadi dua kelompok kecil. Nah, ini nanti kita komunikasinya dengan ketua kelompok. Gitu. Kemudian tugasnya yang selanjutnya adalah setiap hari. Bapak Ibu sudah pegang jadwal semua ya? Sudah. Sudah bisa cara membaca jadwalnya? Sudah ya? Cara membaca jadwalnya. Kemarin terjadi di angkatan sebelumnya yang kami pantau juga itu komplain ini di hari kedua ya, misalnya hari kedua besok itu tanggal berapa, 20 Agustus ya, Nggih. jam 8 sampai 9.30 ini pembelajaran kelompok 1 dan kelompok 2, pengajarnya kode 37B. Siapa kode 37B? Kita lihat di belakang. 37B siapa? Haji Maliki. Ya, betul. Pengajarnya adalah Pak Haji Maliki. Kemudian 9.30 sampai 11.15 pembelajaran kelompok 3 dan 4. Pengajarnya siapa? Pengajarnya siapa? Hari ketiga masih Haji Maliki, nggih, Bu. Hari kedua ya, hari kedua masih Haji Maliki. Ya, kemudian itu ada keterangan sinkronus 2, kemudian sinkronus 7. Itu apa? Ya, jadi saya jelaskan. Sinkronus itu isinya 2, itu adalah 2 JP, 2 jam pelajaran. Di mana 1 jam pelajaran itu adalah 45 menit. Sinkronus itu adalah pembelajaran yang melalui Zoom seperti ini. Kalau asinkronus ini apa? Yang pembelajaran mandiri. Ini nanti ada penugasan, tugas individu dan tugas kelompok. Nah, ini biasanya akan diberikan oleh pengampu materi di agenda tersebut. Kalau 37B tadi Pak Maliki ya. Nah, yang kemarin misalnya tanya, loh ini kan pengajarnya sama, materinya sama, kenapa kok dipisah, nggak digabung gitu ya? Ada yang bertanya demikian barangkali. Nah, kenapa? Karena aturan di pembelajaran Latsar itu maksimal dalam satu kelas pembelajaran itu hanya boleh diperkenankan untuk 20 orang maksimal. Jadi meskipun ini tergabung dalam satu kelas, karena satu kelas ini 40 orang, jadi aturan pembelajarannya di maksimal 20 orang dalam setiap pengampu, artinya ini harus dibagi lagi menjadi 2 kelas kecil. Tuh, jadi nggak usah komplain ya kenapa dipecah pisah lagi padahal pengajarnya sama. Ini kalau mau komplainan pengajarnya lebih komplain lagi karena harus assalamualaikum 2 kali ya, dengan materi yang sama, tugas yang sama, dan juga muatan yang sama. Kayak paham ya untuk ini ya. Tugas individu ya 7 JP itu akan dibagi menjadi 3 JP dan tugas kelompok 4 JP. Biasanya ini nanti diberikan oleh pengampu materi. Tugas individu nanti teman-teman ngupload sendiri di VLC dengan namanya masing-masing. Kalau tugas kelompok biasanya nanti masing-masing kelompok itu akan ada yang dipecah jadi kelompok, misalnya kelompok 1A, kelompok 1B, itu yang upload biasanya hanya salah satu saja. Tapi di dalamnya disertakan daftar nama teman-teman dalam satu kelompoknya. Itu cara baca jadwal ya. Kemudian hari ketiga ini analisis isu kontemporer, isinya tugas individu dan tugas kelompok. Hanya asinkronus saja 9 JP, berarti tidak ada pembelajaran melalui Zoom meeting. Ya, pembelajaran mandiri, penugasan. Dan seterusnya, dan seterusnya.
teman-teman bisa lihat kode pengajar di belakang. Nanti kita infokan. Dan ini pelaksanaannya bagaimana? Sesuai dengan jadwal selama tidak ada informasi perubahan apapun. Jadi kalau tidak ada informasi yang diberikan berarti sesuai dengan jadwal. Nah, kita punya ketentuan sebelum mulai pembelajaran sinkronus, setiap kali ada jam sinkronus, kita ada ritual pagi yaitu apel di Zoom ini. Baik yang kelompok 1, 2 pembelajaran jam 8 maupun kelompok 3, 4 yang pembelajaran jam 9.30 itu semuanya harus hadir di Zoom meeting pukul 7.50. Ya, 7.50 itu sudah ada di Zoom meeting semuanya untuk apel pagi. Jadi Tiap hari sih, 4:45. Bung Gi. Setiap hari, setiap ada jadwal sinkronus. Kalau Oke. jadwalnya asinkronus tidak usah. Nah, apa saja yang perlu disiapkan setiap kali apel pagi? Nah, ini silakan bantu dicatat sekretaris, Pak Adi bantu diingat-ingat dan nanti di TL ya. Oke. Teman-teman ketua kelompok Ya, juga mohon untuk dinotis. 1, nanti disiapkan petugas. Biasanya si MC dari kami ya yang mengantarkan ke Bapak. Tapi nanti tetap disiapkan MC, kemudian nanti operator untuk play lagu Indonesia Raya dan juga Mars Kemenang. Nanti akan saya kirimnya link lagunya ya. Itu setiap apel pagi itu. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa. Silakan nanti doa dipimpin oleh teman-teman. Kemudian laporan. Ya, laporan pembelajaran. Nanti kalau sudah apel seperti itu, doa selesai, teman-teman yang kelompok 3, 4 bisa meninggalkan Zoom. Kemudian 1, 2 lanjut pembelajaran dengan pengampu materi. Nanti diawali dengan laporan dulu. Laporannya bagaimana ya? Nanti silakan laporan kepada pengajar. Kami dari kelompok 1 dan kelompok 2 berjumlah sekian orang sudah hadir semua di Zoom meeting, siap untuk mengikuti pembelajaran agenda 1 sikap perilaku bela negara. Seperti laporan selesai. Gitu ya. Nanti kalau ada yang tidak hadir, kenapa alasannya disebutkan, disampaikan kepada pengajarnya. Itu. Kemudian nanti jam 9.30, berarti kelompok 1, 2 selesai, kelompok 3, 4 masuk di Zoom meeting. Gitu ya, sampai selesai. Paham sampai di sini ya? Ada gambaran ya? Oke. Teknisnya, pembagian tugasnya silakan kami serahkan sepenuhnya kepada teman-teman. Kepada Nuralas dan juga teman-teman yang lain, monggo diatur yang sekiranya adil, merata, dan tidak menimbulkan kecemburuan apapun. Jadi silakan monggo diatur bagaimana baiknya. Dari pertama giliran siapa, dan giliran siapa. Gitu ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi itu terkait dengan pembagian tadi awal kegiatan apel. Kemudian yang siapkan juga setiap hari pas jadwal sinkronus ada yang bertugas merecord di masing-masing kelompok. Kalau pembelajarannya kelompok 1, 2 berarti yang bertugas merecord di kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Tuh. Kemudian Maaf ya, Bu, untuk grup besar seperti ini, untuk kelas 37 ini atau angkatan 37 sih perlu ada yang rekod juga apa enggak Bu nanti? Iya perlu. Kalau pas pembelajaran bersama-sama, pokoknya setiap pembelajaran wajib ada yang merecord. Karena ini nanti masuk jurnal hariannya Bapak Ibu, jurnal mingguan ya. Nanti harus Dan ini diupload. sudah direkod belum ya Bu ya berarti? Ya, tadi sudah saya tunjuk yang merecord siapa. Tadi sudah saya tunjuk ya. Oke. Sudah ada Mbak Azhar Hasna. Ini yang terpantau masih merekod Pak Ahmad Turmudi. Membahas ya. Iya, hanya 2 ini kayaknya yang merekod. Lainnya udah nggak merekod lagi. Oke, besok tidak ada alasan lupa merekod atau tidak tersimpan atau tidak ada yang klik record. Jadi kalau jurnal mingguan Bapak Ibu tidak ada link YouTube pembelajarannya ya, itu risiko satu kelompok besar. Ya, jadi silakan disiapkan betul. Kami tidak bisa merekod karena kami juga barangkali nanti breakout room dan lain sebagainya itu kita tidak bisa masuk di semua breakout room dan kita juga bersamaan dengan angkatan yang lain menghandlenya, jadi tidak bisa merekod di sini mungkin ya. Jadi ini memang karena kebutuhannya dari peserta untuk membuat jurnal, dan ini nanti yang tugas record adalah dari teman-teman peserta. Itu ya. Nanti kalau sudah direcord, nanti biasanya ketika selesai akan ada convert
Convertnya nunggu 100% dulu, dia akan terbentuk file di dokumen, itu filenya Zoom biasanya gitu, ada keterangan waktunya. Nah, itu nanti yang dipakai Bapak Ibu untuk upload di YouTube, kemudian linknya bisa di-share kepada teman-teman yang lain untuk dimasukkan ke jurnal mingguan. Paham ya untuk record-merecord ya. Jadi setiap pembelajaran entah itu apapun loh, bersama satu kelas besar atau disiplin menjadi berkelompok itu wajib ada yang merekod. Termasuk di dalam record room harus ada yang merekod. Kemudian tambah satu pembelajaran. Nah, nanti itu yang akan ditempel di jurnal Bapak. Ya, tadi sudah disampaikan ke perihal jurnal di overview tadi. Sudah ya? Oke, itu kewajiban dari masing-masing peserta. Oke, record sudah. Kemudian apel pagi sudah. Dan apa lagi? Ada yang mau ditanyakan dulu? Semuanya sudah masuk, bisa legend di PLC, masuk di kelas Laksara angkatan 37 ya? Sudah. Sudah ya? Oke. Ibu Kelas izin record sudah. bertanya, Gimana? untuk petugas tadi saya ada satu yang miss. Apa betul ada petugas membaca laporan pembelajaran? Untuk Kalau laporan sudah, oh selesai ya, apel, oke. nanti mulai pembelajaran, setiap kali mulai pembelajaran silakan untuk laporan kepada pengajar. Itu dilakukan oleh kelompok masing-masing. Oh ya, terima kasih Bu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya udah ya, cukup ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya perlu sampaikan beberapa hal yang memang ini nanti untuk gambaran teman-teman semua dalam pelaksanaan laksar ya, yang sudah kami alami di teman-teman yang lain di angkatan yang sebelum-sebelumnya. Ini ada yang kendala mungkin tidak bisa full mengikuti Zoom karena mendapatkan tugas yang lain, kemudian karena sedang berada di luar area yang memungkinkan jaringan. Nah, ini tidak bisa tidak bisa diakali gitu. Nah, saya sampaikan sekarang untuk teman-teman bisa mengantisipasi hal demikian. Jadi silakan upayakan perangkatnya yang memadai, kemudian cari tempat yang jaringannya stabil, ya, jaringannya baik, karena nanti akan ada kegiatan pagi yang masuk di jurnal ya, seperti aktivitas pagi, bangun, beribadah, apel, atau bendera dan lain-lain. Jadi silakan itu untuk dipenuhi setiap harinya. Kemudian selain itu nanti absen di PLC setiap hari satu kali saja dari jam 7 sampai jam 5 sore. Lewat dari itu sudah nggak bisa absen ya. Kemudian apa lagi ya? Kalau ada yang izin misalnya, izin itu kalau tidak darurat sekali, bahkan ada yang istrinya mau melahirkan minta izin untuk menemui istrinya karena sudah HPL, kami tetap izinkan dengan catatan usahakan tetap bergabung di Zoom ketika pembelajaran Zoom meskipun harus paksa dengan handphone yang bisa fleksibel, kemudian dimatikan kameranya. Ini untuk mencatat algoritma Bapak Ibu kehadiran historisnya itu ada di Zoom meeting. Karena Latsar ini memang benar-benar luar biasa ya. Jadi kita tidak bisa buat main-main, dipantau betul oleh LAN. Kemudian kita juga melaporkan pembelajaran ini dengan detail ya, detail waktu, detail lama, durasi dan lain sebagainya. Hanya kita tidak bermaksud untuk bagaimana ini untuk kepentingan panjenengan juga. Kalau kita sih senang-senang aja ya, dan nanti pulang selesai lebih cepat dan lain sebagainya. Cuma karena memang ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang salah. Jadi mau kita juga harus mengikuti. Gitu. Nanti kalau ada yang berhalangan seperti sakit yang memang tidak bisa sama sekali untuk beraktivitas, ada misalnya yang sampai di rumah sakit, silakan disampaikan dari dokter untuk memperkuat. Kemudian jika ada pembelajaran melalui Zoom, usahakan tetap bergabung di Zoom dan juga komunikasikan dengan teman satu kelompoknya untuk membantu penugasan.
misalnya saya nggak bisa ngerjain, ya masukin aja namanya dulu ya. Yang penting jangan sampai tertinggal. Kasihan. Komponen-komponen penilaian itu mutlak harus dipenuhi, tidak boleh ada yang terlewat ya. Jadi tolong mulai dengan besok pagi ya. Nanti semalaman silakan sambil ditata lagi sepertinya, dikuatkan tekadnya, disehatkan badannya untuk komitmen menyelesaikan masak ini dengan sebaik-baiknya. Saya paham Bapak Ibu capek nanti akan lelah, akan tersita waktunya. Tapi ini hanya sekali ini terjadi dalam seumur hidup Bapak Ibu. Ini untuk hanya Bapak Ibu sendiri. Dan kalau dilihat ini sudah sangat sangat longgar sekali daripada yang sebelumnya. Jadi manfaatkan situasi ini, momen ini untuk bisa memberikan yang terbaik, yang hasilnya maksimal untuk kepentingan bersama. Jangan sekali-kali ada rasa persaingan di dalam diri kita ini. Niat kita sama satu, masuk, lulus, PNS semua sukses semuanya itu. Tidak ada yang paling baik, tidak ada yang merasa nanti. Jangan sampai nanti aku yang susah payah temanku ikut enak, enggak kayak gitu. Semuanya harus kompak. Ya janji untuk sama-sama kompak, komitmen untuk bisa harus bersama. Itu pesan saya. Dan nanti akan banyak sekali tugas-tugas yang Bapak Ibu terima, dan mungkin pengerjaannya akan dalam waktu yang singkat harus sudah selesai. Jadi siapkan berbagai hal yang memang perlu mendukung kegiatan Bapak Ibu. Masalah seragam, hari-hari Bapak Ibu ketika berada di tempat tugas, meskipun tidak ada pembelajaran Zoom meeting, tetap menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dari PDK, itu menjadi peserta. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu dalam menunjukkan bahwa Bapak Ibu saat ini sedang menjadi peserta latsar. Artinya Bapak Ibu seharusnya dibebas tugaskan dan tidak diberikan tugas-tugas yang memang tidak bisa disambi, gitu ya. Jadi teman-teman yang lain akan memaklumi, oh ini peserta, oh ini sedang latsar, gitu ya. Jadi kenapa kami selalu tekankan seragamnya harus sesuai dengan ketentuan selama menjadi peserta latsar. Gitu. Paham ya? Oke. Itu kemudian ada yang mau ditanyakan dulu sampai saya mengingat-ingat apa yang perlu saya sampaikan dulu sebelum besok kita running pembelajaran. Tidak ada? Oke, kemudian ini yang perlu lagi dicatat ya. Jadi biasanya nanti ada materi-materi yang berkode pejabat pimpinan, kemudian yang berkode ya utamanya pejabat pimpinan ini nanti waktunya diusahakan sesuai dengan jadwal. Tapi kalaupun tidak, nunggu arahan dan juga informasi dari grup di grup kelas maupun di grup kelompoknya masing-masing. Jadi selama catatannya ya, selama tidak ada perubahan yang diinfokan berarti tidak berubah. Tapi kalau nanti diinfokan berarti ikuti jadwal yang terbaru sesuai dengan info. Biasanya kalau kaitannya dengan kelompok, kami langsung akan menghubungi ketua kelompoknya, nanti ketua kelompok yang menjadi teman-teman menyampaikan informasi ke teman-teman di kelompoknya. Tuh, jadi jangan lengah pantau pengumuman, jangan lengah pantau WA grup ya. Yang belum rename dan sesuaikan profil WA, silahkan di-rename dulu di WA ini untuk memudahkan kami ketika perlu japri-japri katanya dengan hal teknis di kepesertaan ya. Yang lain ada yang ditanyakan? Berarti besok pagi nanti setelah ini silakan rembukan. Besok pagi sudah kita mulai dengan rutinitas pagi untuk apel ya. Untuk apel pagi, petugasnya disiapkan. Nanti MC dari panitia dulu barangkali untuk memberikan contoh atau mengembali.
yang player Indonesia Raya dan juga Mas Dina kami disiapkan. Jangan lupa ketika share screen untuk play lagu itu dijentang share soundnya ya, biasanya nggak bisa centang soundnya jadi nggak terdengar di yang lainnya. Nanti saya kirimkan di grup untuk lagunya. Kemudian nanti ketua kelompok, ketua kelas dulu nanti silakan cari saya, sebutkan namanya, biar saya save kontaknya. Ketua kelompok juga demikian dari kelompok berapa nulis yang saya save kontaknya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau ada hal lain yang perlu kami sampaikan, insya Allah kami via WA ya. Besok pagi berarti mulai jam 7.50 sudah stay di Zoom. Silakan saling mengingatkan teman-temannya. Jadi sudah on time, nanti mulai kemudian pembelajaran. Itu ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat, semangat, dan saling menyemangati ya. Lancar semuanya, kita selama beberapa hari ke depan akan bersama di masa 37 ini. Terima kasih. Ada yang ditanyakan terakhir kalinya? Cukup ya? Oke, cukup. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin saya end meeting ya. Nanti kalau yang record ditunggu sampai convert 100% dulu. Jangan dimatikan komputernya atau laptopnya ya. Mohon yang record ini ya di-share ke grup linknya nggih. Mas Revi, mulai. Dereng lebih mulai malah.